Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustio Almi, NIM 22080005 dari kelompok 3 mata kuliah survei pemetaan sesi 60. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang profil melintang. Hari pelaksanaan praktikumnya Kamis 17 November 2022. Lokasinya depan gedung Rektorat UNP. Cuacanya mendung. Adapun anggota kelompok saya, 1 saya sendiri Agustio Almi, 2 Azari Septiawan, 3 Dela Permatasari, 4 Dinda Dewi Sari Putri, 5 Septri Akil Nopan Tamrin. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah 1. Mahasiswa terampil menggunakan profil melintang sesuai di lapangan. 2. Mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Adapun dasar teorinya, pengukuran sifat datar profil melintang adalah pengukuran yang dilakukan untuk menentukan tinggi rendahnya tanah atau untuk mendapatkan bentuk permukaan titik sepanjang garis tertentu. Kegunaan dari pengukuran ini adalah sebagai dasar dalam menentukan volume galian dan timbunan dalam perencanaan pembuatan jalan raya, jalan kereta api, saluran irigasi, dan lain-lain. Pengukuran sifat datar profil melintang sendiri digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya tanah sepanjang garis melintang yang tegak lurus dengan garis sumbu proyek. Pelaksanaan pengukuran sifat datar profil melintang dilakukan setelah pengukuran sifat datar profil memanjang. Jarak antara potongan melintang dibuat sama, sedangkan pengukuran ke arah samping, kiri dan kanan jalur memanjang. Lebarnya dapat ditentukan sesuai perencanaan dengan pita ukur, misalnya pada jalan raya. Potongan melintang dibuat dari tepi, yaitu dari tepi yang satu ke tepi yang lainnya. Adapun alat dan bahannya, 1 pita ukur, 2 pen ukur, 3 ayalon, 4 kompas, 5 helm, 6 rompi. Adapun keselamatan kerjanya, 1 mahasiswa memakai sepatu, 2 pastikan jumlah alat yang digunakan, 3 hindari kehilangan alat, 4 hindari kerusakan alat, 5 pakailah helm untuk keamanan kepala, 6 gunakan rompi. Adapun langkah kerjanya, A. Persiapan. 1. Persiapkan alat yang digunakan. 2. Buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. 3. Pergi ke lokasi praktek. B. Menempatkan titik pada garis lurus di lapangan. 1. Pemasangan patok dilakukan pada jarak tertentu. Dalam hal ini sesuai dengan keinginan Anda. Namun demikian terlebih dahulu, tentukan arah utara dengan menggunakan kompas. Kemudian menolkan nilai dari waterpass di mana arah utara merupakan patokan utama. Waterpass diletakkan di tengah-tengah antara kedua patok. B2. Waterpass diseimbangkan dengan melihat kedudukan nivo sambil memutar sekrup penyetel hingga gelembung yang berada di dalamnya dalam keadaan kedudukan yang seimbang. 3. Pada pengukuran profil melintang ini tentukan 5 hingga 10 titik. 4. Bak ukur diletakkan di atas patok atau titik dengan kedudukan vertikal dari segala arah. 5. Waterpass diarahkan ke rambu ukur di titik A, B, C, D, dan E. Pada teropong terlihat pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Setelah itu waterpass diarahkan ke patok kedua. 6. Selanjutnya dengan mengubah letak pesawat atau waterpass, kita mengadakan pembidikan dan pengukuran ke titik A, B, C, D, dan E. Pada teropong terlihat pembacaan benang atas, tengah, dan bawah. 7. Pengamatan selanjutnya dilakukan secara teratur dengan cara seperti di atas sampai pada patok terakhir. 8. Pembacaan hasil pengukuran dicatat pada tabel yang tersedia. Adapun data praktikum yang kami peroleh saat praktek ialah kami memperoleh titik P1 pada bagian satunya benang atasnya 1,3, benang bawahnya 1,250, benang tengahnya 1,275, jaraknya 5 meter. Pada titik P1 bagian A, benang atasnya 1,487, benang bawahnya 1,410, benang tengahnya 1,448, jaraknya 7,7 meter. Pada titik P2 bagian 1, benang atasnya 1,362,
benang bawahnya 1,310, benang tengahnya 1,336. Jaraknya 5,2 meter. Titik P2 bagian A, benang atasnya 1,464, benang bawahnya 1,4, benang tengahnya 1,432. Jaraknya 6,4 meter. Pada titik P3 bagian 1, benang atasnya 1,320, benang bawahnya 1,210, benang tengahnya 1,265. Jaraknya 11 meter. Pada bagian A, benang atasnya 1,260, benang bawahnya 1,164, benang tengahnya 1,212. Jaraknya 9,6 meter. Pada titik P4 bagian 1, benang atasnya 1,595, benang bawahnya 1,487, benang tengahnya 1,541. Jaraknya 10,8 meter. Pada titik P4 bagian A, benang atasnya 1,280, benang bawahnya 1,188, benang tengahnya 1,234. Jaraknya 9,2 meter. Pada titik P5 bagian 1, benang atasnya 1,315, benang bawahnya 1,250, benang tengahnya 1,282. Jaraknya 6,5 meter. Pada titik P5 bagian A, benang atasnya 1,352, benang bawahnya 1,275, benang tengahnya 1,313. Jaraknya 7,7 meter. Adapun analisis dan pengolahan data. Pertama, kita menghitung beda tinggi dan jarak optis. Seperti ini. Menentukan tinggi itu menggunakan rumus tinggi alat dikurang BT. Jarak optis menggunakan rumus BA kurang BB kali 100. Kemudian yang kedua, mencari titik tinggi titik. Adapun seperti ini. Kemudian bagian C-nya perhitungan sisi trapesium titik acuan. Pada bagian ini kami menggunakan akhiran NIM seperti ini. Bagian selanjutnya mencari luas penampang seperti ini. Dari luas penampang ini kita akan mendapatkan titik A1, A2, A3, A4 dan A5. Selanjutnya skala. Skala yang kami pergunakan itu 1:100. Selanjutnya hitung volume. Volume yang saya dapatkan itu 5,88402 meter kubik. Adapun hasil seperti ini volume, hitung volumenya. Adapun hasil pembahasannya, titik P1 tinggi titiknya 105, sigma jaraknya 12,7 meter, luas penampangnya min 0,373. Titik P2 tinggi titiknya 105, sigma jaraknya 11,6, luas penampangnya min 0,0192. Titik P3 tinggi titiknya 105, sigma jaraknya 20,6, luas penampangnya 0,0861. Titik P4 tinggi titiknya 105, sigma jaraknya 20, luas penampangnya 0,02. Titik P5 tinggi titiknya 105, sigma jaraknya 14,2, luas penampangnya min 0,003. Adapun volume yang saya peroleh yaitu 5,88402 meter kubik. Adapun kesimpulan dan saran dari saya pada praktikum ini ialah kesimpulannya. Pengukuran profil melintang ini bertujuan untuk mengetahui jarak serta beda tinggi dan elevasi suatu titik permukaan tempat. Dengan mengukur garis melintang, ini kita dapat melihat bagaimana profil melintang suatu wilayah sepanjang garis melintang yang tegak lurus dengan garis sumbu proyek hasil. Yang didapat dari praktikum ini yaitu volume sebesar 5,88402 meter kubik. Saran dari saya,
Dalam melakukan praktikum ini, sebaiknya teliti dalam setiap perhitungan agar hasil yang didapat akurat. 2. Gunakan rumus yang sesuai pada setiap perhitungan. Adapun titik yang saya gambar di kertas milimeter block seperti ini. Di sini menggunakan skala horizontalnya 1:100, vertikalnya 1:10.000. Ini titik P1-nya. Ini titik P2-nya. Ini titik P3-nya. Ini titik P4-nya. Ini titik P5-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.